Rita T. Padungge, utusan Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo, dalam karya Tentrem Lestari dengan judul Balada Sumarah. Selamat menyaksikan. Nama saya Sumarah, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Izinkan saya bicara. Benar atau salah yang akan saya katakan, menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Toh ini kali terakhir saya. Pak Hakim, saya tidak butuh pembela atau penasihat hukum. Karena saya tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan atas segala tuduhan. Semua sudah jelas kok. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan banding atau apalah namanya. Ya, inilah saya, Sumarah. Menjadi babu, buruh, budak adalah pilihan saya. Bertahun-tahun saya merangkak dan menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Pak Hakim, dari kecil saya tidak pernah berani mendongakkan wajah saya, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisikan-bisikan dan tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula di suatu kelas, di bangku madrasah. Ketika Pak Kasirin, guru madrasah saya menerangkan, pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat kecil, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang di Indonesia. Seluruh antek PKI dihukum. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Bapak Sumarah itu kan PKI. Apa iya? Lah terus sekarang di mana? Lah ya wes diciduk lah. Seperti terkena siraman air panas. Hatiku meradang. Sakit. Nyeri sekali. Malamnya saya bertanya pada si Mbah. Mbah, apa benar Bapak itu PKI toh Mbah? Oh alah nduk. Lawong bapakmu itu orang lugu nduk. Pekerjaannya tiap hari nderes kelapa dan ngusir andong. Hingga pada suatu ketika Pak Lurah Den Projo bertanya, "Nah, mantu sampean itu suka menyetor gula pada koperasi PKI toh?" Walah, ngapunten Den. Pokoknya Sulaiman itu menyetornya pada Den Wasto. Pak Lurah manggut-manggut. Tapi jelas si Mbah tahu Pak Lurah itu tidak suka. Tepat 2 malam setelah itu, 2 tentara menyeret-nyeret bapakmu yang diiringi Den Projo dan orang-orang kampung. Si
Simbok menjerit. Lalu Pak Lurah menghardik. Apa kamu mau diseret juga yuk? Sudah, manut saja dulu. Simbok gemetar. Lalu Simbok bertanya pada Pak Lurah. Pak Lurah bilang, bapakmu di penjara. Mungkin cuma sebentar, mungkin juga lama. Begitulah, keluarga kami tak pernah lagi bertemu bapak. Dan saya, sekalipun tak pernah melihat wajahnya, tapi rasanya bayangan bapak selalu menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak. Bayangan bapak menjegal saya ketika saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Ketika saya mencari surat keterangan bersih diri dari ormas terlarang, bayangan bapak menggelapkan nama saya. Kalau memang benar bapak bersalah, lantas apa iya kami sekeluarga yang harus menanggung dosa itu selamanya? Setelah lulus madrasah, saya bekerja di juragan beras yang bernama Bu Jurwati. Dari situlah saya berkenalan dengan seorang laki-laki yang kemudian saya jatuh cinta kepadanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara. Cinta saya semakin lama semakin bersemi. Manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Tapi akhirnya saya terjatuh dan terpelanting di dalam jurang yang sangat curam. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai seorang tentara, haram jadah hukumnya memiliki istri seperti saya. Bapak, lagi-lagi nama Bapak menggelapkan nama saya. Akhirnya saya tidak bisa bekerja di juragan beras itu lagi. Saya putuskan untuk berhenti bekerja. Saya ingin lari. Saya ingin pergi ke tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat menguntit saya lagi. Di tengah gulana itu, Simbok menyarankan agar saya pergi ke Arab. Lalu, segala sesuatunya saya urus. Melalui perantara seorang calo, saya mendaftar sebagai seorang TKW. Segala syarat saya penuhi. Mulai dari biaya administrasi, biaya tetek bengek yang panjang betul jalurnya. Akhirnya Pak Lurah memberikan saya surat keterangan bersih diri. Apa yang harus ditakuti? Toh saya hanya menjadi seorang TKW. Di negeri orang, saya menjadi budak. Saya hanguskan seluruh cita-cita saya. Manis pahit getir masa remaja saya kira saya akan berubah. Saya kira saya akan bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di
di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, seluruh nasib saya kandas. Uang gaji setahun saya hilang untuk administrasi tetek bengek yang dicari-cari. Tolong, jangan, tolong, jangan. Saya disiksa. Saya diperkosa. Bagai budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya tidak salah, tapi saya disalahkan. Sekarang saya berani berbuat salah yang sesungguhnya. Majikan itu saya bunuh semua. Saya sadar saya akan menjadi gelap. Saya sadar saya akan divonis mati. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena persoalannya akan menjadi lebih rumit. Karena tidak ada lagi yang perlu dihisap dari seorang babu seperti saya. Bagi saya, hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka di telapak tangan saya. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani. Inilah saya. Sumarah. Saya siap